Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perangkat keras internet. Ya. Jadi materi kelas 11 semester pertama, di bab pertama itu adalah membahas tentang perangkat keras internet. Nah, sebelum masuk ke perangkat kerasnya internet, kita masuk dulu ke perangkat kerasnya komputer. Nah, perangkat keras atau hardware itu adalah bagian dari sistem komputer yang merupakan perangkat yang dapat dilihat, bisa diraba, serta perangkat yang menjalankan instruksi dari perangkat lunak. Nah, di mana pada perangkat keras pastinya ada perangkat lunak, iya kan? Di mana ada hardware pasti ada software. Nah, perangkat keras ini apaan? Biar gampang bentuknya kayak gini loh. Perangkat keras komputer itu bentuknya kayak gini. Nah, di situ ada monitor, ada CPU, ada mouse, ada keyboard. Nah, kita akan bedah semua di dalamnya CPU ini isinya apa. Oke, langsung masuk ya. Nah, apa saja yang termasuk hardware? Nah, di sini ada motherboard. Motherboard itu adalah papan sirkuit yang berfungsi sebagai tempat komponen-komponen seperti prosesor, hard disk, RAM, dan lain sebagainya. Intinya, motherboard itu adalah papan sirkuit tempatnya nempelin hard disk, nempelin prosesor, nempelin RAM. Itu namanya motherboard. Selain motherboard, ada yang namanya prosesor. Prosesor itu adalah otak daripada komputer. Nah, prosesor ini nanti yang mengerjakan semua perintah yang sudah terprogram dan disimpan di dalam hard disk. Bentuknya kayak gini. Kalau di pojokan laptop kalian ada kayak tulisan Intel Core i7. Nah, berarti prosesornya dia menggunakan Intel Core i7 seperti ini. Tempatnya prosesor kalau di dalam komputer nanti ditempelin di sini nih. Tuh. Oke, selain motherboard sama prosesor ada lagi yang namanya RAM. RAM ini adalah unit penyimpanan yang tidak permanen. Nah, eh, jadi karena dia tidak permanen, RAM itu hasil penyimpanannya akan hilang ketika listriknya padam. Gampangnya RAM ini yang jadi program C di dalam komputer seperti itu. Oke, selain ada RAM, ada juga yang namanya hard disk. Kalau RAM tidak permanen, RAM itu menjalankan program ya untuk penginstalan program. Jadi kuat atau tidaknya sebuah laptop menginstal program itu tergantung daripada RAM-nya. Seperti itu. Nah, kalau banyak atau tidak penyimpanan laptop itu tergantung pada hard disknya. Jadi kuat nyimpan dalam jumlah banyak itu masuk hard disk. Tapi kalau kuat install program itu tergantung daripada RAM-nya. Nah, hard disk ini atau singkatannya HDD, hard disk drive, bentuknya kayak gini ya. Adalah media penyimpanan permanen. Jadi data tidak akan hilang meskipun listriknya padam. Jadi dia ini yang hard disk ini nanti akan membentuk folder D atau E kalau di dalam komputer seperti itu. Oke, hard disk ini bentuknya ada macam-macam ya. Kalau seperti ini adalah hard disk internal, ada lagi nanti hard disk eksternal yang biasanya digunakan di luar untuk penyimpanan cadangan. Nah, selain ada hard disk, ada juga yang namanya SSD. SSD itu adalah model terbaru daripada hard disk yang mempunyai kecepatan penyimpanan, kecepatan pemrosesan yang lebih tinggi. Jadi kalau kalian ingin laptop kalian atau komputer kalian bergeraknya cepat ya, responnya tanggap cepat ya, maka silakan beli SSD dan untuk menggantikan hard disk kalian seperti itu. Nah, kemudian ada yang namanya GPU atau VGA. VGA ini adalah otak cadangan yang khusus untuk grafis dan tampilan. Jadi kalau tampilan laptop kalian bagus, grafisnya bagus, itu berarti VGA-nya. Dia pakai VGA apa? Seperti itu. Nah, hardware ini yang bertanggung jawab untuk membuat komputer terlihat lancar saat dijalankan. Banyak program yang hanya bisa dikerjakan dengan kemampuan grafis tinggi. Nah, contoh kalau kalian menggunakan Photoshop, menggunakan Corel Draw. Nah, itu kalau mau tampilannya bagus dia menggunakan VGA. Ada yang namanya VGA. Seperti itu. Oke, terus ada yang kalau di dalam PC itu ada yang namanya PC cooler. Nah, itu merupakan perangkat komputer yang berfungsi untuk mengurangi panas yang dihasilkan oleh komputer. Nah, bentuknya itu kayak kipas. Di dalamnya komputer nanti pasti kalian ketemu kayak gini. Kipas yang gunanya untuk dinginkan biar komputernya nggak terlalu panas. Itu namanya PC cooler. Selain ada PC cooler, ada yang namanya power supply. Bentuknya kayak gini. Ini gunanya untuk menyuplai daya ke komponen-komponen yang ada di dalam CPU. Kenapa harus ada penyuplai daya? Karena CPU itu dia nggak punya baterai untuk menyimpan daya.
Jadi dia membutuhkan power supply seperti itu. Bentuknya kayak gini. Ini kalau kalian bongkar yang namanya CPU, kalian pasti ketemu barang kayak gini. Itu namanya power supply. Nah, terus kemudian ada yang namanya perangkat input. Perangkat input ini hardware yang digunakan untuk memberikan informasi dari luar ke dalam komputer. Di situ ada keyboard. Semua kalian pasti tahu keyboard. Mouse, pasti kalau tahu mouse ya. Kemudian ada game control, kemudian ada mikrofon dan webcam. Nah, selain perangkat input ada juga perangkat output ya yang bertugas untuk mengeluarkan hasil proses dari dalam komputer. Di situ ada monitor, ada headset, ada speaker, kemudian ada printer dan ada proyektor. Proyektor itu yang digunakan sama Bapak Ibu guru ketika di sekolah untuk mengajar menggunakan laptop gitu ya. Oke. Nah, kemudian ada modem. Modem ini kepanjangan daripada modulator demodulator, berfungsi untuk mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog. Nah, modem ini jenisnya ada banyak. Ada di sini tuh dijelaskan ada 5 ya. Ada modem ADSL. Modem ADSL itu apaan sih? Kalau dalam penjelasannya agak susah ya memahami. Saya langsung kasih tunjuk bendanya kayak gimana. Nah, ini loh modem ADSL. Kalau kalian pasang IndiHome, kalian pasti dapat yang kayak gini. Namanya apa ya ini namanya, saya lupa namanya, nanti dijelaskan di bagian kedua. Nah, di modem ADSL ini bentuknya kayak gini ya. Jadi kalian kalau pasang IndiHome, pasang WiFi, kalian pasti akan dapat yang kayak gini. Nah, ini namanya modem ADSL. Nah, kemudian ada yang namanya modem kabel. Jadi dia nggak pakai pemancar, tapi langsung dicolok kabelnya ke PC atau komputer atau laptopnya. Itu namanya modem kabel. Kemudian ada modem CDMA. Kalau dulu kita modemnya pakai yang ini ya. Namanya kalau modem Smartfren dulu ini terkenal sekali ya di zamannya. Jadi CDMA. Jadi dia memang modem yang khusus menggunakan frekuensi CDMA. Sekarang jarang dipakai. Nah, kemudian ada modem satelit. Ya, jadi bentuknya kayak gini. Modem satelit ini digunakan oleh instansi-instansi khusus yang memang, karena modem satelit itu mahal ya. Jadi dia memang penggunanya instansi-instansi khusus atau wilayah-wilayah di pedalaman yang memang tidak terjangkau oleh kabel internet. Dan terakhir ada modem GSM. Modem GSM ini kalau ya tadi CDMA menggunakan frekuensi CDMA, berarti yang GSM menggunakan frekuensinya GSM. Seperti itu. GSM ini banyak digunakan, ada Tri, ada Telkomsel, banyak sekali GSM seperti ini. Oke, itu jenis modem. Nah, untuk yang sekarang kebanyakan kita menggunakan yang ini, yang ADSL dan modem yang kabel. Biasanya kabel ini menggunakan kabel telepon ya. Nah, terus modem yang GSM ini sudah digantikan oleh tethering yang dari HP secara langsung, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke bagian internetnya, di mana yang kita bahas adalah jaringan komputer. Jaringan komputer itu koneksi yang memungkinkan 2 atau lebih komputer yang terhubung satu dengan yang lainnya secara fisik maupun secara logika, yang saling berkomunikasi untuk bertukar data atau informasi. Itu namanya jaringan komputer. Jadi kalau kalian pernah masuk ke lab komputernya Man1 Samarinda yang ada di lantai 2, nah di situ komputernya kan nyambung pakai kabel-kabel. Nah, itu namanya jaringan komputer. Nah, sekarang nanti kita bahas apa saja komponennya kok bisa nyambung. Nah, itu nanti kita bahas. Oke, manfaatnya apa? Ini adalah salah satu manfaatnya ya. Salah satu manfaatnya jaringan komputer itu, dengan adanya jaringan komputer, seorang individu di dalam satu gedung atau workgroup dapat saling berkoneksi dengan jaringan LAN. Jadi dia nggak usah jauh-jauh lari dari lantai, misalkan gedungnya itu ada 5 lantai, kemudian satu ada di lantai 5, satunya ada di lantai 1. Jadi dia nggak usah jauh-jauh dari lantai 5 turun ke lantai 1 untuk memberikan data, nggak usah. Tapi dia langsung terkoneksi dengan kabel LAN tadi. Nah, itu memudahkan tanpa harus jalan ke sana kemari, dia memudahkan untuk berbagi koneksi antara individu yang satu dengan individu yang lain dalam satu gedung yang sama gitu. Itu adalah manfaat dari jaringan komputer. Nah, terus jaringan komputer itu ada 2 jenis, ada jaringan yang menggunakan kabel, ada jaringan yang tanpa kabel. Nah, kalau jaringan menggunakan kabel itu
banyak nanti kalian pasti sudah tahu. Ini yang saya bahas jaringan yang tanpa kabel. Disebut dengan jaringan nirkabel. Hampir sama seperti halnya jaringan kabel. Hanya saja koneksi antara host tidak lagi menggunakan media kabel. Jadi dia tidak lagi menggunakan media kabel. Biasanya jaringan tanpa kabel menghubungkan satu sistem komputer dengan sistem yang lain dengan menggunakan beberapa macam media transmisi. Seperti gelombang radio, gelombang mikro, maupun cahaya infrared. Ya. Jadi dia tidak lagi menggunakan kabel, tapi dia menggunakan transmisi. Transmisinya kayak yang tadi. Jadi kalau ini dari satelit langsung ya, dari satelit langsung dihubungkan lewat VSAT, kemudian baru diterima oleh penerima internet yang ada di kantor seperti itu. Itu jaringan tanpa kabel. Jaringan tanpa kabel itu dia nanti menggunakan ini loh, bendanya menggunakan yang namanya router. Ini karena dia tidak pakai kabel, jadi dia membutuhkan yang namanya penerima. Dia membutuhkan yang namanya penerima. Itu jaringan tanpa kabel. Nah, setelah kita masuk dari jaringan yang tadi ada dua, ada yang pakai kabel, ada yang tanpa kabel. Sekarang jenis-jenis jaringan komputer. Nah, ada yang namanya LAN, Local Area Network. Di sini adalah kumpulan komputer yang saling terhubung bersama dalam satu area tertentu yang tidak begitu luas seperti di dalam gedung atau kantor. Jadi LAN ini komputer yang saling terhubung tapi tidak terlalu luas. Nah, bedanya apa dengan MAN? MAN, Metropolitan Area Network, dia versi LAN sama dengan LAN, cuman versinya lebih besar lagi. Kalau ini cuma dalam satu kantor atau dalam satu gedung, kalau MAN ini dia antara gedung yang satu dengan gedung yang lain, dia lebih besar lagi. Seperti itu. Nah, selain LAN sama MAN, LAN sama MAN ini tadi termasuk dari dalam jaringan kabel jaringan kalau bukan tanpa kabel, tapi jaringan kabel. Ya, jaringan kabel. LAN, MAN ini masuk dari dalam jaringan kabel karena dia menggunakan kabel untuk mentransmisikan datanya. Nah, kemudian ada yang namanya Wide Area Network atau WAN. Nah, Wide Area Network ini lebih besar lagi daripada MAN. Nah, mungkin bisa mencakup satu negara atau satu kota. Nah, ini lebih luas ya. Satu negara atau satu kota dan semuanya terhubung dengan kabel. Oke, dan terakhir ada internet. Internet ini kepanjangan dari Interconnection Networking. Ya, mungkin kalian belum tahu ya, saya juga baru tahu kalau internet itu kependekan dari Interconnection Networking. Nah, ini adalah sejumlah jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar sistem global. Nah, jadi dia terhubung secara global. Ini internet. Nah, internet ini ada dua jenis. Dia bisa menggunakan kabel atau dia bisa tanpa kabel. Seperti itu. Nah, perangkat jaringan komputer apa saja? Ada yang namanya server. Server ini adalah alat kontrol pada jaringan yang memberikan layanan kepada klien. Nah, biasanya server ini bentuknya sama. Dia kalau di dalam LAN ya, di dalam LAN yang kecil itu, yang lokal, yang cuma satu gedung atau satu bangunan saja, servernya itu berupa komputer, sama sesama komputer yang speknya lebih tinggi. Yang spesifikasinya lebih tinggi. Seperti itu. Itu ada server. Tapi kalau untuk MAN, WAN, ataupun internet yang global tadi, servernya bukan kayak gini, bukan komputer. Tapi dia, bukan komputer yang speknya lebih tinggi, bukan ya. Tapi dia komputer yang bentuknya aja satu gedung biasanya. Satu ruangan besar gitu. Itu. Kemudian ada yang namanya Network Interface Card ya, atau Card Expansion Board ya, biasanya ini digunakan di PC atau komputer yang dia tidak ada Ethernet portnya. Jadi dia membutuhkan ini loh, Ethernet port yang digunakan nanti untuk
untuk memasangkan kabel LAN-nya. Jadi ini digunakan untuk mencolokkan kabel LAN Ethernet port ini. Seperti itu. Kemudian ada yang namanya kabel jaringan. Kabel jaringan ini saluran atau media yang menghubungkan antara perangkat satu dengan perangkat yang lain. Kabelnya ada macam-macam jenisnya. Ada yang namanya kabel koaksial. Nah, ini digunakan untuk kabel TV biasanya. Kemudian ada kabel fiber optik. Ya, ini biasanya kabel fiber ini digunakan oleh Telkom ya. Ini kabel besarnya Telkom. Nah, kemudian ada twisted pair. Nah, ini digunakan pada jaringan LAN. Nah, kabel yang twisted pair ini yang digunakan di jaringan LAN ini bentuknya yang kayak gini. Ini menggunakan yang namanya RJ. Biasanya yang dipakai itu RJ45. RJ45 itu yang ini, yang atasnya. Nah, menggunakan RJ45. Ini kabelnya kayak gini. Nah, biasanya dia menggunakan RJ45. Oke, nah RJ45 ini tadi yang dicolokkan di Ethernet port yang tadi ini, yang pertama tadi ya, dicolokkan di sini. Nah, itu kabelannya. Oke, kabel jaringan ada banyak, ada 3 tadi ya. Ada kabel optik, ada twisted pair, sama kabel coaxial. Nah, kemudian ada yang namanya switch hub ya. Switch hub ini bentuknya kayak gini. Dia adalah perangkat jaringan komputer yang berfungsi untuk menghubungkan banyak atau multiple komputer. Banyak komputer. Jadi kabel dari LAN tadi itu akan dicolokkan ke sini dan dihubungkan ke komputer-komputer klien seperti itu. Dan ini untuk menghubungkan yang lubang yang pertama, dia menghubungkan ke komputer ke komputer server. Yang lainnya ini akan dihubungkan ke komputer klien. Jadi dia ini adalah kayak terminalnya yang menghubungkan antara klien dengan server seperti itu. Kemudian ada yang namanya router, bentuknya kayak gini. Ini adalah perangkat yang berfungsi untuk menghubungkan satu jaringan LAN dengan WAN ke satu jaringan WAN dan mengelola lalu lintas data di dalamnya. Namanya router. Biasanya dipakai untuk membagi WiFi itu. Nah, sudah selesai ternyata. Nah, materinya sudah selesai. Kemudian ini ada tugas yang harus kalian kerjakan. Di situ dalam durasi waktu 2 minggu. Jadi tugasnya adalah membuat review bagaimana internet itu bekerja. Bagaimana internet itu bekerja. Ini ada 2 topik yang saya sediakan. Jadi topiknya pertama itu bagaimana internet menyebar antara pulau satu dengan pulau yang lain. Nah, apakah pakai kabel, apakah pakai satelit? Nah, itu silahkan, itu adalah bahannya. Silahkan, itu adalah topiknya, silahkan dicari bahannya, langkahnya bagaimana nanti. Nah, ini ada pertanyaan, apakah benar? Nah, kan kalian pasti pernah dengar kan, bahwa internet antara pulau satu dengan pulau yang lain itu dihubungkan oleh kabel bawah laut. Nah, itu benar apa enggak sih? Nah, itu kalian harus mencari datanya. Datanya dalam bentuk apa? Datanya dalam bentuk berita, harus dalam bentuk berita. Karena apa? Itu kalau berita itu kan yang membuat adalah lembaga atau organisasi yang jelas, kredibilitasnya. Nah, itu nanti dari berita itu dijadikan sebagai bahan. Oh, dari Antara News, dari BCC, dia mengatakan kayak gini, dia menyebutkan kayak gini. Nah, berarti dari sekian banyak berita, dari link berita yang saya dapat ternyata benar kayak gini. Nah, gitu. Nanti saya kasih contoh satu. Oke, langkah-langkah pembuatan tugasnya, kalian menyiapkan materi review dalam bentuk PowerPoint. Jadi silakan disiapkan dulu materinya dalam bentuk PowerPoint. Kemudian materi yang akan direview dapat memilih salah satu topik di atas. So, bisa kalian pilih yang opsi 1 atau opsi 2. Kemudian setelah materi siap, silahkan gunakan aplikasi rekam layar pada HP untuk menjelaskan materi tersebut. Kenapa saya menginstruksikan menggunakan rekam layarnya HP? Nah, karena saya berasumsi seperti ini, nggak semua siswa itu punya laptop, ya kan? Nggak semua siswa punya laptop, tapi pasti punya HP. Nah, itu makanya saya
merekomendasikan silakan gunakan rekam layar HP untuk menjelaskan materi tersebut. Jadi tugas ini nanti bentuknya adalah video, bukan PowerPoint, tapi PowerPoint-nya dijelaskan kalian pakai video. Nah, seperti itu. Kalian dapat menggunakan KineMaster Pro untuk melakukan editing video agar terlihat lebih menarik. Ya, silakan diedit semenarik mungkin. Ya. Kemudian silakan disimpan hasil reviewnya dalam bentuk video MP4 dengan durasi maksimal 3 menit. Nggak boleh lebih dari 3 menit, maksimal hanya 3 menit. Karena kenapa? Karena kalau terlalu panjang video review kalian, itu yang menonton akan bosan. Jadi silakan buat sependek mungkin. Kalau bisa 1 menit ya bikin 1 menit. Makanya materinya jangan terlalu banyak. Makanya saya membuat topiknya cuma 2. Dan itu pun membuktikan saja. Oh bener apa enggak? Oh silahkan kasih bukti. Bukti ya misalnya buktinya 5 slide lah. Terakhir baru disimpulkan. Jadi kesimpulannya kayak gini. Nah itu saya rasa 1 menit 2 menit cukup lah. Oke ya maksimalnya 3 menit. Kemudian video dikirimkan ke email. Karena kalau saya kirimkan ke e-learning itu e-learningnya nanti jadi berat. Terlalu banyak video yang masuk ke sana. Jadi silakan nanti kirimkan ke email saya. Dengan jangan lupa menuliskan nama dan kelasnya. Dan terakhir ada batas pengerjaan tugas sampai tanggal 14 Agustus jam 15 WITA. Jadi ini adalah batas terakhir mengumpulkan tugas. Seperti itu. Oke, saya kasih contoh salah satu tugasnya. Contohnya seperti ini. Bentar ya. Nah, ini adalah contoh tugasnya. Apakah benar internet antara satu pulau dengan pulau yang lain dihubungkan oleh kabel bawah laut? Ya, jadi saya mengambil topik yang kedua. Nah, mari kita buktikan kebenarannya. Nah, ini saya dapat dari sebuah situs. Ini situsnya saya tulis ya, dari Tirto ID. Nah, kabel bawah laut yang menentukan nasib internet dunia. Ya, di sini dijelaskan bahwa kabel bawah laut menentukan nasib internet dunia. Microsoft, Facebook, dan perusahaan infrastruktur telekomunikasi Telxius mengumumkan kesuksesan mereka memasang kabel internet bawah laut yang membentang di Samudra Atlantik. Kesuksesan proyek yang diberi nama Maria ini diklaim akan mampu menopang lalu lintas data sebesar 160 terabit per detik. Nah, di sini dijelaskan bahwa di situs ini dijelaskan bahwa kabel bawah laut di situ dia terpasang sampai menyeberang, membentang di Samudra Atlantik. Samudra Atlantik itu panjang ya, dan dia membentang seperti itu. Kemudian di bukti yang kedua, ini saya dapat dari Kompas ya. Di sini mengenal jaringan kabel bawah laut sebagai jalan tol internet dunia. Nah, kerennya dari situs ini itu dikasih ilustrasi kabelnya kayak gimana dan membentang dari mana ke mana. Nah, ini di gambar ini ilustrasinya. Oke, bentar. Gambar ini ilustrasinya. Ini ilustrasi ya, cuman ilustrasi. Ya, tapi dari data Kompas ya gitu. Jadi kebenarannya kan dapat dipercaya sekian persen lah gitu. Jadi sampai ada kabel ini, bentuk kabelnya ini menghubungkan antara pulau Indonesia, Sumatera, Jawa, Kalimantan, NTT, NTB sampai ke Papua, sampai ke negara lain, ternyata terhubung oleh kabel bawah laut seperti itu. Saya nggak mikir bagaimana bentuk semerawutnya kabel di dalam laut itu tadi, gitu. Itu, ini dikatakan yang menyebutkan adalah Kompas. Jadi tanggalnya Oktober 2020 ya, 2020. Di sini pekan lalu salah satu jaringan kabel bawah laut internasional yang dijuluki Asia Amerika Gateway. Jadi ngubunginnya ini Asia sama Amerika. Gila ya, dia nyebrang Samudra Pasifik ya. Nah, pemeliharaan tersebut berlangsung selama kurang lebih 6 hari mulai 25 sampai 30 September kemarin. Nah, akibatnya layanan internet yang memanfaatkan sistem tersebut seperti ATT Telstra, PLDT dan lain sebagainya bakal mengalami penurunan kecepatan. Nah, jadi dia nyebrang Samudra Pasifik Asia Amerika. Gila, panjang banget berarti kabel bawah lautnya. Oke, kita lihat lagi. Saya dapat 4 berita ya. Ya, tapi dari situs-situs yang berbeda. Yang tadi dari dari Kompas, sekarang dari CNN. Nah,
Kalau CNN ini mengenal kabel bawah laut yang dipasang RI hingga Amerika. Nah, ilustrasinya dari RI hingga Amerika, kira nyebrangnya nyebrang segini panjang. Nah, segini panjang menyeberangnya. Ilustrasi ini cuma ilustrasi ya, ilustrasi gambarnya. Tapi dari sumbernya CNN. CNN ini sebuah lembaga besar. Nah, ini dikatakan kalau Facebook dan Google dilaporkan bakal menggelar kabel bawah laut yang menghubungkan Indonesia, Singapura, dan Amerika Utara. Kabel bawah laut itu diklaim akan meningkatkan kapasitas koneksi antar wilayah. Dia nyambungin Indonesia, Singapura, sama Amerika Utara. Gila kan? Nah, kemudian yang terakhir ini adalah sumber yang terakhir yang saya ambil. Itu dari Tirto ID lagi. Jadi dia membandingkan mana yang lebih unggul, internet kabel bawah laut atau satelit. Oh, jadi ternyata ada dua ya. Nah, jadi nggak cuman ada internet itu nggak cuman dihubungkan oleh kabel bawah laut, tapi ternyata dia juga ada yang menggunakan satelit. Nah, kalau ini saya sudah baca lengkap ya. Jadi ternyata nggak cuma ada internet menggunakan kabel bawah laut, ternyata juga internet itu dihubungkan juga ada yang menggunakan satelit untuk wilayah-wilayah pedalaman gitu. Nah, cuman kelemahannya kabel bawah laut, internet yang menggunakan satelit itu dia nggak stabil. Lebih stabilan yang menggunakan kabel bawah laut. Dan kecepatannya yang menggunakan kabel bawah laut lebih tinggi daripada yang menggunakan satelit. Itu yang yang ditulis oleh Tirto ID di artikel di berita ini. Seperti itu. Jadi kesimpulannya bagaimana? Bagaimana dengan internet yang selama ini kita pakai? Pakai apa? Pakai satelit kah atau pakai kabel bawah laut? Nah, kesimpulannya apa? Jadi silakan dijelaskan kesimpulan. Jadi setelah beberapa berita yang saya baca, jadi kesimpulannya adalah bahwa internet itu menggunakan, nah seperti itu. Oke, itu saja contohnya. Contohnya seperti itu saja. Ya silahkan dibuat. Jangan seperti yang saya bikin ya. Bikin lebih bagus dari apa yang saya bikin. Ya silahkan bikin yang lebih bagus daripada yang saya bikin tadi. Itu contohnya. Nah, silakan dikerjakan. Saya yakin kalian bisa. Durasi waktu mengerjakannya juga lama. Ya, 2 minggu saya rasa cukup. Itu satu bab, satu tugas saja. Saya tidak terlalu banyak memberikan tugas. Ya, silakan dikerjakan. Ya, saya tunggu hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.